Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita bertemu lagi di pendampingan individu yang ketiga ini ya Pak ya. Alhamdulillah Bapak dalam keadaan sehat. Nah, untuk agenda hari ini kita akan melakukan refleksi mengenai hasil survei umpan balik yang telah Bapak bagikan kepada Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan sejawat, dan juga kepada siswa-siswi Bapak. Nah, sebelumnya saya mau mengingatkan dulu nih Pak, apakah Bapak sudah mengupload instrumen lembar umpan balik tersebut pada LMS? Alhamdulillah sudah ya Pak. Nah, lalu proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan ini Pak? Proses pembelajaran Iya. kepada murid. Berpihak kepada murid Kepada dan murid ya. Tentang kompetensi dan pembelajaran berdifferensiasi dan implementasi tentang pembelajaran berdifferensiasi yang berpihak kepada murid. itu sudah mulai sedikit-sedikit diterapkan ya Pak ya. Lalu apa rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya ketika pendampingan individu yang kedua ini kan kita sudah diskusi ya Pak ya mengenai prakasa perubahan gitu. Nah, apa rencana tindak lanjutnya? Rencana tindak lanjut sih lebih ke menerapkan pembelajaran di dalam kelas ya. Supaya murid itu lebih memperhatikan kebutuhan murid, kemudian minat murid, sehingga murid mempunyai kemampuan Sesuai dengan visi ya, yang sesuai kemarin dengan ya Pak visi ya. yang kemarin. Sudah didiskusikan. Nah, lalu apa capaian selama 1 bulan terakhir ini Pak? Capaiannya Bu tentang implementasi pembelajaran berdifferensiasi di dalam kelas. Saya mencoba menerapkan dengan metode-metode yang sudah dipelajari. Ada 3 metode ya, ada metode konten, kemudian ada metode proses dan metode produk Iya. yang sudah insya Allah mudah-mudahan bisa diterapkan ke depannya lebih baik. Iya, dari mulai berdiferensiasi dari mulai tadi proses, konten, sampai produk ya sudah mulai sedikit-sedikit diterapkan. Lalu ya di sini sebelumnya saya mengapresiasi ya kemajuan yang telah Bapak Terima kasih Bu. lakukan gitu di pendidikan guru penggerak ini. Sudah banyak sekali kemajuan-kemajuan, ditambah sekarang sudah ditambah lagi ilmu-ilmunya ya Pak ya, sudah beranjak ke modul 2 2.2 ya. Nah, ini kita beralih ke ini refleksi hasil survei kemarin Bapak. Nah, bagaimana berdasarkan hasil feedback dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan di sini menurut responden masing-masing, dari Ibu Kepala Sekolah bagaimana, lalu dari rekan-rekan sejawat Bapak bagaimana, dan dari siswa-siswi Bapak pun bagaimana, apa yang perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan khususnya dari pribadi saya Bu, untuk lebih berkolaborasi dengan guru kepala sekolah, kemudian dengan guru, kemudian bahkan dengan siswa sendiri, kemudian juga dengan orang tua siswa, untuk lebih berkolaborasi sehingga memudahkan guru dalam kegiatan proses pembelajaran. Jadi kolaborasinya lebih ditingkatkan, Lebih ditingkatkan gitu ya. Nah, apa rencana Bapak ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Bapak miliki? Lebih ke berkaitan dengan baca Bu ya. Iya. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi, terutama di bagian eksekusi. Jadi eksekusi ini dengan berbagai kebijakan saya untuk menentukan sesuatu, baik terhadap murid, baik terhadap rekan sejawat, dan bahkan terhadap pimpinan kita ya sebagai ini di sekolah, berkaitan dengan
kepala sekolah. Lalu di sini berkaitan dengan yang tadi ya Pak, siapa saja yang akan Bapak libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Bapak miliki tersebut? Yang dilibatkan saya sendiri, kemudian rekan guru, kemudian kepala sekolah, kemudian siswa, murid, kemudian juga orang tua siswa. Seluruh stakeholder. Iya. Nah, lalu di sini kita beralih. Beralih ke rencana penerapan pembelajaran sosial emosional ya. Sebelumnya apakah Bapak sudah mempelajari modul 2.2? Sudah. Nah, ya apa yang dipelajari pada modul tersebut, Pak? Tentang pembelajaran sosial emosional, di mana yang lebih ditekankan adalah menggali karakter siswa. Jadi menggali karakter siswa supaya siswa itu tumbuh berkembang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian menggali minat siswa, kemudian juga tentang pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas. Saya menerapkan dengan metode pembelajaran ya, dengan adanya siswa yang memiliki kemampuan visual, kemudian siswa yang memiliki kemampuan auditori, kemudian juga dengan kemampuan siswa kinestetik. Lalu di sini apakah Bapak sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di kelas Bapak? Sudah Ibu, bahkan saya sudah mempraktekkan bagaimana nih tahapan-tahapan tentang pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan sosial emosional. Ya, alhamdulillah ya Pak, sudah mulai diterapkan. Nah, di sini jika sudah, seperti apa perencanaan yang sudah Bapak buat? Perencanaannya Bu, kedepannya lagi ya, kan karena ada yang sudah tadi. Ya, perencanaan kedepannya mungkin lebih meningkatkan lagi Bu, berkaitan dengan tahapan, kemudian juga kompetensi saya sebagai guru. Jadi lebih aktif lagi, lebih menggali lagi tentang pembelajaran yang nantinya akan dilaksanakan di dalam. Apa harapan Bapak setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Bapak ampu? Kalau yang saya harapkan mungkin lebih ke penekanan murid, jadi lebih memahami, kemudian lebih minat si murid itu lebih tinggi gitu. Kemudian juga apa yang saya terapkan lebih kepada berpihak kepada murid. Nah, sekarang kita beralih ke keterlaksanaan tahapan Bagja ya Pak ya. Nah, sekarang kita beralih ke keterlaksanaan tahapan Bagja ya Pak ya. Nah, di sini berdasarkan hasil diskusi di Lokakarya 2 kemarin ya Pak ya, apakah Bapak telah menerapkan metode Bagja untuk untuk merencanakan perubahan pada diri Bapak sendiri? Alhamdulillah sudah Bu. Jadi dengan pembelajaran yang berkaitan dengan Bagja di Loka yang kedua ya Bu. Jadi terinspirasi sekali dengan Bagja tersebut, kemudian bagaimana penerapannya di kelas berkaitan dengan murid. Apalagi kemarin kita sudah saling sharing ya bersama CGP yang lain. Nah, di sini setelah Bapak melakukan tahapan Bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Bapak inginkan? Alhamdulillah Bu, kalau berkaitan dengan tahapan Bagja sesuai yang saya inginkan. Jadi si anak lebih di dalam kelas itu lebih nyaman, aman, kemudian juga lebih antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, setiap ini kan pasti ada tantangannya ya Pak ya. Nah, apakah tantangan yang Bapak hadapi dalam menerapkan tahapan Bagja untuk mencapai visi? Dalam tahapan Bagja yang lebih menjadi kesulitan bagi saya itu lebih ke eksekusi Bu. Pas atur eksekusi, jadi
harus lebih guru itu harus lebih giat lagi menggali berbagai kemampuan murid gitu. Jadi lebih ke atur eksekusinya yang dianggap Bagian terakhir. ya. Nah, apa yang perlu Bapak perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan Bagja untuk perubahan diri Bapak sehingga bisa mencapai visi yang telah Bapak rumuskan? Kedepannya lebih berkolaborasi Bu. yang ditekankan saya sebagai calon guru penggerak, jadi lebih ke berkolaborasi baik dengan siswa, dengan guru, ya, dengan rekan yang lain, kemudian juga dengan kepala sekolah dan juga orang tua murid. Insya Allah ya Pak, kalau kita sudah bisa berkolaborasi Ya, semuanya akan jadi kalau terasa berkolaborasi sehingga terlaksana proses pembelajaran lebih nyaman gitu, lancar segalanya lebih ya Pak. lancar ya. Nah, kita sudah sampai ke bagian lancar segalanya Lebih ya Pak. lancar ya. Nah, kita sudah sampai ke bagian akhir pendampingan nih Pak. Seperti biasa pertanyaan yang selalu saya lontarkan setiap bulan ya Pak ya. Apa hal menarik yang Bapak dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini, khususnya pendampingan ketiga ini? Apa yang membuat hal tersebut menarik jika ada gitu menurut Bapak? Kalau yang menarik dengan pendampingan ini mungkin kedepannya saya lebih giat lagi belajar tentang yang berkaitan dengan bagaimana saya menerapkan proses pembelajaran di dalam kelas supaya lebih berpihak kepada murid. Lalu ini apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan di kegiatan pendampingan berikutnya? Ini khusus untuk saya Pak, karena kan nanti insya Allah kita ada pendampingan keempat. Iya. Nah, apa yang perlu saya perbaiki di sini untuk nanti pendampingan? Kalau yang harus ibu pendamping perbaiki saya rasa tidak ada ya. Jadi kan ibu lebih ke banyak memotivasi calon guru penggerak yang ibu dampingi, khususnya saya juga saya termotivasi untuk lebih giat lagi, belajar lagi lebih banyak gitu. Ya, untuk bulan ini khususnya maaf barangkali saya slow respon ya Pak. Misalnya di WA, Bapak nge-WA jam berapa, saya buka HP jam berapa. Ya, karena kondisi kemarin baru melahirkan, insya Allah nanti lebih intens gitu ya Pak. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih karena Bapak telah berbagi praktik baik ya Pak ya. Nah, di sini berbagi praktik baik yang sudah dilakukan dalam pembelajaran daring bersama Ibu Fasilitator dan juga praktik baik yang telah Bapak lakukan di kelas dan di sekolah ini. Nah, semoga Bapak tetap semangat terus konsisten ya Pak ya, istiqomah, karena yang sulit itu konsistennya gitu. Tetap semakin nanti bertambahnya materi-materi, semakin banyak juga praktik baik yang Bapak lakukan dan diseminasi ya kepada rekan-rekan yang lain gitu. Nah, di sini sebelum pelaksanaan pendampingan individu keempat nanti ya, tugas yang harus disiapkan oleh Bapak itu dari sekarang biar ada gambaran buat nanti. Nah, Bapak di sini nanti akan menyusun RPP dengan unsur ada diferensiasinya, lalu ada kompetensi sosial emosionalnya, dan juga ada budaya positifnya. Jadi sudah 3 unsur itu. Nanti kita sepakati batas waktu pengerjaan RPP-nya kapan. Nah, lalu RPP yang telah Bapak susun nanti saya minta dikirimkan kepada saya untuk diberikan umpan balik. Nanti kemudian diserahkan kembali ke Bapak untuk dilakukan perbaikan jika ada perbaikan atau jika ada yang perlu ditambahkan. Kalau sudah komplit, sudah bagus, langsung eksekusi gitu kan di kelas. Nah, berikutnya penetapan jadwal pelaksanaan observasi pembelajaran dengan Bapak gitu. Jadi nanti observasi itu dilakukan minimal 2 jam pembelajaran. Di sini 1 jamnya berapa menit Pak? 35. Ya, berarti sekitar 70 menit ya Pak ya. Nanti mengikuti jadwal Bapak atau jadwal yang sudah kita sepakati bersama.
Nah, itu gambaran untuk pendampingan Siap, Ibu. keempat Bapak sudah sangat jelas. Iya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bisa kita komunikasi lagi ya Pak ya. Iya, terima kasih. Nah ya, semoga Bapak sehat. Amin, amin. Sampai bertemu insya Allah di Lokakarya 3 ya Pak, Iya. sebentar lagi tanggal 18. Tanggal 18. Ya. Dan terima kasih atas penerimaan dan jamuannya Bapak. Sama-sama itu. Atur nuhun, Sama-sama. selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi